Buku, International Finance, Theory and Policy, 2015. Penulis, Paul R. Krugman, Maurits Opsveld, Mark J. Melitz. Pengantar Ekonomi Internasional. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas pengantar ekonomi internasional, sebuah bidang yang sangat penting dalam memahami bagaimana negara-negara berinteraksi melalui perdagangan, keuangan, dan investasi. Ekonomi internasional memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan dianggap sebagai cikal bakal ilmu ekonomi modern. Salah satu tokoh penting adalah David Hume, yang pada tahun 1758 menulis esai Of the Balance of Trade, yang menjadi model ekonomi pertama. Hampir 20 tahun kemudian, Adam Smith menerbitkan The Wealth of Nations, yang juga membahas perdagangan internasional. Topik ini semakin relevan di abad ke-21, di mana negara-negara saling terhubung melalui perdagangan barang, jasa, aliran modal, dan investasi. Kita akan membahas mengapa ekonomi internasional penting, 7 tema utama dalam bidang ini, serta perbedaan antara aspek perdagangan, trade, dan monetari. Pentingnya ekonomi internasional. Mari kita mulai dengan melihat pentingnya ekonomi internasional. Di Amerika Serikat, misalnya, perdagangan internasional telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1960. Data menunjukkan bahwa ekspor dan impor sebagai persentase dari pendapatan nasional, gross domestic product, telah meningkat 3 kali lipat hingga tahun 2012. Impor tumbuh lebih cepat daripada ekspor, sehingga Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan, yaitu kelebihan impor atas ekspor. Bagaimana Amerika bisa membayar impor yang begitu besar? Jawabannya adalah melalui aliran masuk modal, capital inflows, dari investor asing yang menanamkan uang di ekonomi Amerika. Ini menunjukkan bahwa pasar modal internasional juga semakin terhubung. Namun, perdagangan internasional tidak hanya penting bagi Amerika Serikat. Negara lain, seperti yang ditunjukkan pada data tahun 2011, bahkan lebih bergantung pada perdagangan internasional dibandingkan Amerika. Hal ini karena Amerika memiliki sumber daya yang beragam dan ekonomi yang besar, sehingga ketergantungannya pada perdagangan relatif lebih kecil dibandingkan negara lain. Krisis ekonomi global pada tahun 2008 juga menunjukkan betapa eratnya hubungan antara perdagangan dunia dan kondisi ekonomi global. Ketika krisis terjadi, ekspor dan impor di banyak negara, termasuk Amerika, anjlok pada tahun 2009. Ekonomi internasional dibagi menjadi dua subbidang utama, international trade dan international finance. International trade berfokus pada transaksi nyata, seperti perdagangan barang dan jasa, sedangkan international finance berfokus pada transaksi keuangan, seperti pembelian mata uang asing. Meski terpisah, keduanya saling terkait. Misalnya, perdagangan barang sering melibatkan transaksi moneter, dan perubahan nilai tukar mata uang dapat memengaruhi perdagangan. 7 tema utama dalam ekonomi internasional. Sekarang, mari kita bahas 7 tema utama yang selalu muncul dalam studi ekonomi internasional. Tema-tema ini membantu kita memahami masalah-masalah khusus yang muncul karena interaksi ekonomi antar negara yang berdaulat. 1. Gains from trade. Salah satu wawasan terpenting dalam ekonomi internasional adalah bahwa perdagangan internasional hampir selalu menguntungkan semua pihak. Ketika negara-negara saling menjual barang dan jasa, mereka mendapatkan manfaat bersama. Misalnya, Norwegia tidak perlu menanam jeruk karena mereka bisa mengimpor dari negara lain. Bahkan ketika sebuah negara lebih efisien dalam memproduksi semua barang dibandingkan negara lain, perdagangan tetap menguntungkan. Ini karena perdagangan memungkinkan negara mengekspor barang yang menggunakan sumber daya lokal yang melimpah dan mengimpor barang yang membutuhkan sumber daya yang langka. Perdagangan juga memungkinkan spesialisasi, sehingga produksi menjadi lebih efisien. Selain perdagangan barang, migrasi internasional dan pinjaman internasional juga merupakan bentuk perdagangan yang menguntungkan. Namun, perdagangan dapat memengaruhi distribusi pendapatan dalam suatu negara. Misalnya, pekerja dengan keterampilan khusus di industri yang bersaing dengan impor mungkin dirugikan. 2. Pattern of trade. Tema kedua adalah pola perdagangan, yaitu siapa yang menjual apa kepada siapa. Beberapa pola mudah dipahami, seperti Brasil yang mengekspor kopi karena iklimnya mendukung, atau Arab Saudi yang mengekspor minyak karena sumber dayanya. Namun, pola lain lebih kompleks. Misalnya, mengapa Jepang mengekspor mobil sementara Amerika mengekspor pesawat? David Ricardo, ekonom abad ke-19, menjelaskan pola perdagangan berdasarkan perbedaan produktivitas tenaga kerja antar negara. Teori lain menghubungkan pola perdagangan dengan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan tanah, serta bagaimana sumber daya ini digunakan dalam produksi barang yang berbeda. 3. Proteksionis. Tema ketiga adalah proteksionisme, yaitu kebijakan pemerintah untuk membatasi perdagangan internasional, seperti melalui kuota impor atau subsidi ekspor. Sejak abad ke-16, banyak pemerintah khawatir bahwa persaingan asing akan merugikan industri domestik. Namun, ekonom internasional sering mengkritik proteksionisme dan mendukung perdagangan bebas, free trade, yang diyakini meningkatkan kesejahteraan. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara maju, dipimpin oleh Amerika, mulai menghapus hambatan perdagangan. Contohnya adalah North American Free Trade Agreement, NAFTA, tahun 1993 dan pembentukan World Trade Organization tahun 1994. Namun, pada 1990-an,
Muncul gerakan anti-globalisasi yang menentang perdagangan bebas, memaksa pendukung free trade untuk menjelaskan manfaatnya dengan cara baru. 4. Balance of Payments. Tema keempat adalah Balance of Payments, yaitu catatan semua transaksi ekonomi internasional suatu negara. Misalnya, pada tahun 1998, China dan Korea Selatan sama-sama mencatat surplus perdagangan sekitar 40 miliar dolar. Namun, situasinya berbeda. Surplus China adalah hal biasa, sementara surplus Korea Selatan dipaksakan oleh krisis ekonomi. Ini menunjukkan bahwa surplus atau defisit perdagangan harus dilihat dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Amerika Serikat, misalnya, telah mengalami defisit perdagangan besar sejak tahun 1982, yang menjadi isu penting dalam ekonomi internasional. 5. Exchange Rate Determination. Tema kelima adalah penentuan nilai tukar, exchange rate. Nilai tukar adalah harga satu mata uang dalam mata uang lain, dan nilainya bisa berubah drastis. Misalnya, pada tahun 2010, nilai mata uang Brasil, real, naik tajam, yang merugikan eksportir Brasil. Menteri Keuangan Brasil bahkan menyebut ini sebagai bagian dari perang mata uang internasional. Sebagian besar negara memiliki mata uang sendiri, kecuali beberapa negara Eropa yang menggunakan euro. Nilai tukar bisa tetap, fixed, atau mengambang, floating, dan ini memengaruhi perdagangan dan investasi internasional. 6. International Policy Coordination. Tema keenam adalah koordinasi kebijakan internasional. Karena setiap negara berdaulat, kebijakan ekonomi satu negara bisa memengaruhi negara lain. Misalnya, ketika Bank Sentral Jerman menaikkan suku bunga pada tahun 1990, ini memicu resesi di Eropa Barat. Koordinasi kebijakan perdagangan sudah mapan melalui General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, dan World Trade Organization. Namun, koordinasi kebijakan makroekonomi, seperti suku bunga atau kebijakan fiskal, masih sulit dan kontroversial. 7. International Capital Market. Tema terakhir adalah pasar modal internasional, yaitu sistem di mana individu dan perusahaan menukar uang saat ini dengan janji pembayaran di masa depan. Pasar ini berkembang pesat sejak 1960-an. Contohnya, pada 1970-an, negara-negara timur tengah menempatkan pendapatan minyak mereka di bank di London atau New York, yang kemudian meminjamkan uang ke Asia dan Amerika Latin. Krisis keuangan 2007 menunjukkan risiko pasar modal internasional, ketika penurunan harga rumah di Amerika memicu krisis perbankan di Eropa. Pasar modal internasional juga menghadapi risiko seperti fluktuasi mata uang dan national default, yaitu ketika sebuah negara gagal membayar utangnya. Untuk menutup, ekonomi internasional adalah bidang yang dinamis dan relevan, yang mempelajari interaksi ekonomi antar negara berdaulat. Kita telah membahas pentingnya perdagangan dan keuangan internasional, serta 7 tema utama, gains from trade, pattern of trade, protectionist, balance of payments, exchange rate determination, international policy coordination, dan international capital market. Tema-tema ini membantu kita memahami manfaat dan tantangan perdagangan internasional, serta bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi ekonomi global. Untuk minggu depan, silakan baca bab berikutnya dan pikirkan bagaimana tema-tema ini berlaku dalam konteks Indonesia. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Terima kasih, sampai jumpa. Pengantar Akuntansi Pendapatan Nasional dan Neraca Pembayaran. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam ekonomi internasional, yaitu National Income Accounting dan Balance of Payments. Kedua konsep ini adalah alat utama untuk memahami bagaimana ekonomi suatu negara berinteraksi dengan dunia, terutama dalam hal perdagangan, investasi, dan keuangan. Kita akan fokus pada bagaimana pendapatan nasional dihitung, bagaimana perdagangan internasional memengaruhi ekonomi, dan bagaimana Balance of Payments mencatat transaksi internasional. Topik ini relevan karena dunia semakin terhubung, dan kita perlu memahami mengapa beberapa negara makmur, sementara yang lain menghadapi tantangan ekonomi. Mari kita mulai. Akuntansi Pendapatan Nasional. Pertama, mari kita bahas National Income Accounting, yaitu cara kita mencatat semua pengeluaran yang menghasilkan pendapatan dan output suatu negara. Salah satu ukuran utama adalah Gross National Product, GNP, yaitu nilai semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor produksi suatu negara dalam periode tertentu. Misalnya, roti yang dijual di supermarket atau jasa dokter masuk dalam perhitungan GNP. Mengapa disebut barang dan jasa akhir? Karena kita hanya menghitung produk yang sudah selesai, bukan bahan mentah seperti tepung untuk roti, agar tidak ada penghitungan ganda. GNP dibagi menjadi 4 jenis pengeluaran: consumption, investment, government purchases, dan current account balance. Consumption adalah pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan atau pakaian. Investment adalah pengeluaran perusahaan untuk membangun pabrik atau menambah stok barang untuk produksi masa depan. Government purchases mencakup pengeluaran pemerintah untuk militer, pendidikan, atau infrastruktur, tetapi tidak termasuk transfer pembayaran seperti jaminan sosial. Terakhir, current account balance adalah selisih antara ekspor dan impor barang serta jasa. Mengapa GNP sama dengan pendapatan nasional? Karena setiap pengeluaran untuk membeli barang atau jasa akhirnya masuk ke kantong seseorang. Misalnya, ketika Anda membayar dokter $75, itu meningkatkan GNP sebesar $75.
dan pendapatan dokter juga naik $75. Namun, ada dua penyesuaian kecil. Pertama, kita harus mengurangi depresiation, yaitu keausan mesin atau bangunan, karena ini mengurangi pendapatan pemilik modal. Kedua, kita menambahkan unilateral transfers, yaitu pemberian seperti bantuan asing, yang merupakan bagian dari pendapatan nasional tetapi bukan bagian dari produksi. Setelah penyesuaian ini, GNP menjadi Net National Product, NNP, ditambah unilateral transfers. Ada juga Gross Domestic Product, GDP, yang mengukur produksi di dalam batas wilayah suatu negara, berbeda dengan GNP yang mencakup pendapatan dari faktor produksi di luar negeri. Misalnya, keuntungan pabrik milik Amerika di Kanada masuk ke GNP Amerika, tetapi tidak ke GDP Amerika. Di Amerika, GDP dan GNP tidak jauh berbeda, tetapi GNP lebih relevan untuk mengukur kesejahteraan nasional karena berfokus pada pendapatan. Akuntansi pendapatan nasional untuk ekonomi terbuka. Sekarang, kita beralih ke ekonomi terbuka, yaitu ekonomi yang berdagang dengan dunia. Dalam ekonomi tertutup, semua pendapatan nasional digunakan untuk konsumtion, investment, atau government purchases. Tetapi dalam ekonomi terbuka, beberapa pendapatan dihabiskan untuk impor, dan beberapa produksi dijual sebagai ekspor. Oleh karena itu, pendapatan nasional dihitung sebagai jumlah pengeluaran domestik untuk konsumtion, investment, dan government purchases, ditambah ekspor, lalu dikurangi impor. Salah satu pelajaran penting adalah hubungan antara national saving, investment, dan current account. National saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh rumah tangga atau pemerintah. Dalam ekonomi tertutup, national saving selalu sama dengan investment, karena satu-satunya cara menyimpan adalah dengan membangun modal domestik. Tetapi dalam ekonomi terbuka, national saving bisa digunakan untuk investment domestik atau untuk membeli aset asing, yang tercermin dalam current account surplus. Jika suatu negara mengimpor lebih banyak daripada mengekspor, itu berarti negara tersebut meminjam dari luar negeri, menghasilkan current account deficit, seperti yang dialami Amerika Serikat sejak 1980-an. Kita juga bisa membagi saving menjadi private saving dan government saving. Private saving adalah pendapatan rumah tangga setelah pajak yang tidak dikonsumsi. Government saving adalah pendapatan pajak pemerintah dikurangi pengeluaran pemerintah. Jika pemerintah menghabiskan lebih dari pendapatan pajaknya, ini disebut government budget deficit yang harus dibiayai dengan pinjaman. Dalam ekonomi terbuka, private saving bisa digunakan untuk investment domestik, membeli aset asing, current account surplus, atau membeli utang pemerintah. Neraca pembayaran. Selanjutnya, kita bahas balance of payments, yaitu catatan semua transaksi internasional suatu negara. Ini mencakup current account, capital account, dan financial account. Current account mencatat perdagangan barang dan jasa, termasuk ekspor dan impor, serta unilateral transfers. Misalnya, pada 2012, Amerika memiliki current account defisit sebesar $440,4 miliar, yang berarti impor lebih besar daripada ekspor, ditambah pemberian unilateral transfer sebesar $129,7 miliar. Capital account mencatat transfer aset non-pasar, seperti pengampunan utang, tetapi nilainya biasanya kecil. Pada 2012, Amerika menerima transfer aset capital account sebesar $7 miliar. Financial account mencatat pembelian dan penjualan aset keuangan, seperti saham atau obligasi. Pada 2012, Amerika meningkatkan kewajiban bersihnya kepada asing sebesar $439,4 miliar untuk membiayai current account deficit. Setiap transaksi internasional dicatat dua kali dalam balance of payments, sekali sebagai kredit, penerimaan dari asing, dan sekali sebagai debit, pembayaran ke asing. Misalnya, jika Anda membeli mesin fax dari Italia, itu adalah debit di current account Amerika, dan pembayaran Anda ke Italia adalah kredit di financial account. Total current account ditambah capital account selalu sama dengan financial account, karena setiap kekurangan pembayaran harus dibiayai dengan pinjaman atau penjualan aset. Ada juga official reserve transactions, yaitu pembelian atau penjualan aset cadangan oleh bank sentral, seperti dolar atau emas, untuk mengelola nilai tukar atau pasokan uang. Pada 2012, Bank Sentral Asing membeli aset Amerika sebesar $393,9 miliar, membantu membiayai current account defisit Amerika. Official settlements balance adalah ukuran seberapa besar bank sentral terlibat dalam transaksi ini. Sebagai penutup, National Income Accounting dan Balance of Payments adalah alat penting untuk memahami ekonomi terbuka. Kita telah belajar bahwa GNP mencerminkan pendapatan nasional, yang dibagi menjadi consumption, investment, government purchases, dan current account balance. Dalam ekonomi terbuka, national saving bisa digunakan untuk investment atau membeli aset asing, dan current account deficit menunjukkan pinjaman dari luar negeri. Balance of payments mencatat semua transaksi internasional, dengan current account, capital account, dan financial account yang saling menyeimbangkan. Untuk minggu depan, silakan baca lebih lanjut tentang bagaimana nilai tukar memengaruhi current account. Ada pertanyaan? Terima kasih, sampai jumpa. Nilai tukar dan pasar valuta asing. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam ekonomi internasional,
yaitu exchange rates dan foreign exchange market dari perspektif pendekatan aset. Exchange rates adalah harga satu mata uang dalam hal mata uang lain, dan ini sangat memengaruhi perdagangan internasional, harga barang, serta keputusan investasi. Kita akan mempelajari bagaimana exchange rates ditentukan, bagaimana pasar valuta asing bekerja, dan mengapa exchange rates dianggap sebagai harga aset. Topik ini relevan karena perubahan exchange rates bisa memengaruhi harga barang impor, daya saing ekspor, hingga keuntungan perusahaan multinasional. Mari kita mulai. Peran nilai tukar dalam perdagangan internasional. Exchange rates memungkinkan kita membandingkan harga barang dan jasa dari negara yang berbeda. Misalnya, jika sebuah sweater dari Inggris berharga 50 pound dan exchange rate adalah 1,50 dolar per pound, maka sweater itu berharga 75 dolar di Amerika. Jika exchange rate berubah, harga dalam dolar juga berubah. Jika pound melemah menjadi 1,25 dolar per pound, sweater menjadi lebih murah, hanya 62,50 dolar. Sebaliknya, jika pound menguat menjadi 1,75 dolar per pound, sweater menjadi lebih mahal, yaitu 87,50 dolar. Perubahan exchange rates ini disebut depreciation atau appreciation. Depreciation terjadi ketika nilai mata uang turun terhadap mata uang lain. Misalnya pound turun dari 1,50 dolar menjadi 1,25 dolar. Ini membuat barang ekspor negara tersebut lebih murah bagi orang asing, tetapi impor menjadi lebih mahal bagi penduduk domestik. Sebaliknya, appreciation adalah ketika nilai mata uang naik, misalnya pound naik ke 1,75 dolar. Ini membuat ekspor lebih mahal dan impor lebih murah. Contohnya, ketika pound melemah, sweater Inggris menjadi lebih murah bagi orang Amerika, tetapi celana jeans Amerika menjadi lebih mahal bagi orang Inggris. Exchange rates juga memengaruhi harga relatif barang. Misalnya, dengan exchange rate 1,50 dolar per pound, sebuah sweater Inggris, 50 pound, setara dengan 1,67 pasang celana jeans Amerika, 45 dolar per pasang. Jika pound melemah ke 1,25 dolar, sweater menjadi lebih murah, hanya setara dengan 1,39 pasang jeans. Sebaliknya, jika pound menguat ke 1,75 dolar, sweater menjadi lebih mahal, setara dengan 1,94 pasang jeans. Jadi, appreciation meningkatkan harga relatif ekspor dan menurunkan harga relatif impor, sedangkan depreciation sebaliknya. Pasar valuta asing. Exchange rates ditentukan di foreign exchange market, yaitu pasar tempat mata uang diperdagangkan. Pemain utama di pasar ini adalah bank komersial, perusahaan multinasional, institusi keuangan non-bank seperti hedge funds, dan bank sentral. Bank komersial sangat penting karena hampir semua transaksi internasional melibatkan transfer deposito bank. Misalnya, jika perusahaan Amerika ingin membayar pemasok Jerman dalam euro, bank akan menukar dolar menjadi euro. Perdagangan antar bank, atau interbank trading, merupakan sebagian besar aktivitas di pasar ini. Selain bank, perusahaan multinasional juga aktif di pasar ini untuk membayar karyawan atau pemasok di luar negeri. Institusi keuangan non-bank, seperti pension funds, juga berdagang mata uang untuk investasi. Bank sentral kadang-kadang ikut campur untuk memengaruhi exchange rates atau mengelola cadangan devisa, meskipun volumenya kecil dibandingkan bank komersial. Pasar ini sangat besar dan beroperasi 24 jam karena terhubung melalui teknologi di pusat keuangan seperti London, New York, dan Tokyo. Pada 2010, volume perdagangan harian mencapai 4 triliun dolar. Dolar Amerika adalah vehicle currency, artinya sebagian besar transaksi melibatkan dolar, bahkan ketika menukar dua mata uang lain, seperti franc Swiss dan shekel Israel, karena dolar lebih mudah diperdagangkan. Ada beberapa jenis transaksi di pasar ini. Spot transactions adalah pertukaran mata uang yang dilakukan segera. Forward transactions adalah kesepakatan untuk menukar mata uang di masa depan dengan harga yang disepakati sekarang, misalnya untuk menghindari risiko perubahan exchange rates. Swaps adalah kombinasi penjualan spot dan pembelian kembali forward. Ada juga futures dan options yang memberikan fleksibilitas untuk mengelola risiko, seperti membeli hak untuk menukar mata uang di masa depan tanpa kewajiban. Penentuan nilai tukar sebagai harga aset. Exchange rates dianggap sebagai harga aset karena mata uang adalah bentuk kekayaan yang mentransfer daya beli ke masa depan. Harga aset hari ini bergantung pada ekspektasi tentang nilai masa depannya. Misalnya, harga saham naik jika ada kabar baik tentang prospek perusahaan. Demikian juga, exchange rates berubah segera jika ada kabar tentang nilai mata uang di masa depan. Di foreign exchange market, investor membandingkan rate of return dari deposito dalam mata uang berbeda. Rate of return dari deposito euro, misalnya, bukan hanya bunga euro, tetapi juga perubahan nilai dolar terhadap euro. Jika investor memperkirakan dolar akan melemah terhadap euro, deposito euro menjadi lebih menarik karena nilai dolarnya akan meningkat. Keseimbangan di pasar ini terjadi ketika rate of return dari semua mata uang sama, sebuah kondisi yang disebut interest parity. Jika deposito euro menawarkan return lebih tinggi, investor akan membeli euro,
menyebabkan dolar melemah hingga return seimbang. Sebaliknya, jika deposito dolar lebih menarik, dolar akan menguat. Faktor-faktor yang memengaruhi exchange rates termasuk suku bunga dan ekspektasi tentang exchange rates masa depan. Jika suku bunga dolar naik, dolar menjadi lebih menarik, menyebabkan appreciation dolar. Jika suku bunga euro naik, dolar melemah. Jika investor memperkirakan exchange rate dolar euro akan naik di masa depan, exchange rate saat ini juga naik karena investor membeli euro sekarang. Ada juga strategi seperti carry trade, di mana investor meminjam mata uang dengan suku bunga rendah, seperti yen, untuk membeli mata uang dengan suku bunga tinggi, seperti dolar Australia. Ini bisa menguntungkan, tetapi berisiko karena mata uang investment bisa tiba-tiba melemah, seperti yang terjadi pada dolar Australia pada 2008. Sebagai penutup, exchange rates adalah harga penting yang memengaruhi perdagangan dan investasi internasional. Depreciation membuat ekspor lebih murah dan impor lebih mahal, sedangkan appreciation sebaliknya. Foreign exchange market adalah tempat exchange rates ditentukan melalui interaksi bank, perusahaan, dan bank sentral. Sebagai harga aset, exchange rates bergantung pada ekspektasi masa depan dan interest parity. Untuk minggu depan, silakan baca lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan moneter memengaruhi exchange rates. Ada pertanyaan? Terima kasih, sampai jumpa. Uang, suku bunga, dan nilai tukar. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam ekonomi makro, yaitu hubungan antara money supply, interest rates, dan exchange rates. Topik ini sangat relevan karena exchange rates memengaruhi perdagangan internasional, harga barang impor, dan investasi. Kita akan mempelajari apa itu uang, bagaimana money supply dan money demand menentukan interest rates, serta bagaimana perubahan money supply memengaruhi exchange rates dalam short run dan long run. Kita juga akan membahas fenomena exchange rate overshooting. Mari kita mulai dengan definisi uang dan fungsinya. Fungsi uang dan permintaan uang. Uang adalah aset yang sangat likuid, artinya bisa dengan mudah digunakan untuk membeli barang dan jasa tanpa biaya transaksi tinggi. Uang memiliki 3 fungsi utama. Pertama, sebagai medium of exchange, uang mempermudah transaksi dibandingkan sistem barter, yang sangat tidak efisien karena memerlukan pencarian pihak yang saling membutuhkan barang. Kedua, sebagai unit of account, uang menjadi standar untuk mengukur harga barang dan jasa, sehingga memudahkan perbandingan harga. Ketiga, sebagai store of value, uang memungkinkan kita menyimpan daya beli untuk masa depan. Money supply adalah jumlah total uang dalam suatu perekonomian, seperti mata uang fisik dan deposito bank yang bisa ditarik dengan cek. Di Amerika Serikat, ini disebut M1. Central Bank, seperti Federal Reserve, mengendalikan money supply. Sekarang, mengapa orang memegang uang? Ini tergantung pada agregat money demand, yaitu total permintaan uang oleh rumah tangga dan perusahaan. Ada 3 faktor utama yang memengaruhi money demand. Pertama, interest rate. Ketika interest rate naik, orang cenderung mengurangi jumlah uang yang dipegang karena mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dengan menyimpan uang di aset seperti obligasi. Ini disebut opportunity cost, semakin tinggi interest rate, semakin besar biaya memegang uang. Kedua, price level. Jika harga barang naik, orang membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama, sehingga money demand meningkat. Ketiga, real national income atau real GNP. Ketika pendapatan real naik, orang melakukan lebih banyak transaksi, sehingga mereka membutuhkan lebih banyak uang. Secara sederhana, agregat real money demand adalah jumlah daya beli real yang ingin dipegang dalam bentuk uang. Jika price level naik 2 kali lipat, orang akan memegang 2 kali lebih banyak uang untuk mempertahankan daya beli yang sama. Permintaan ini menurun ketika interest rate naik, tetapi meningkat ketika real income naik. Keseimbangan pasar uang dan penentuan suku bunga. Pasar uang berada dalam keseimbangan ketika money supply sama dengan money demand. Dalam hal ini, Central Bank menetapkan money supply, dan interest rate menyesuaikan diri agar jumlah uang yang diinginkan masyarakat sama dengan yang tersedia. Jika interest rate terlalu tinggi, orang ingin memegang lebih sedikit uang daripada yang tersedia, sehingga ada excess supply uang. Orang akan membeli aset berbunga, seperti obligasi, yang menurunkan interest rate hingga keseimbangan tercapai. Sebaliknya, jika interest rate terlalu rendah, ada excess demand untuk uang, sehingga orang menjual obligasi, mendorong interest rate naik. Perubahan money supply juga memengaruhi interest rate. Jika Central Bank meningkatkan money supply pada price level yang tetap, ada excess supply uang, yang menurunkan interest rate karena orang bersaing untuk meminjamkan kelebihan uang mereka. Sebaliknya, jika money supply dikurangi, interest rate naik karena orang berusaha mendapatkan lebih banyak uang dengan menjual aset berbunga. Selain itu, kenaikan real output atau real GNP meningkatkan money demand, yang mendorong interest rate naik jika money supply tetap. Hubungan uang, suku bunga, dan nilai tukar dalam short run. Sekarang, mari kita lihat bagaimana money supply memengaruhi exchange rates dalam short run, di mana price level dan output dianggap tetap. Exchange rate adalah harga satu mata uang dalam mata uang lain, misalnya dolar per euro. Dalam foreign exchange market,
Exchange rate ditentukan oleh interest parity condition, yaitu ketika expected return dari deposito dalam dua mata uang sama. Misalnya, jika Federal Reserve meningkatkan money supply Amerika, interest rate dolar turun karena excess supply uang. Ketika interest rate dolar lebih rendah dibandingkan euro, deposito euro menjadi lebih menarik. Investor menjual deposito dolar untuk membeli deposito euro, menyebabkan dolar depresiate terhadap euro. Artinya exchange rate dolar euro naik, dolar menjadi lebih murah. Sebaliknya, jika money supply Amerika berkurang, interest rate dolar naik, dolar menjadi lebih menarik, dan dolar apresiate terhadap euro. Hal serupa terjadi jika European Central Bank meningkatkan money supply Eropa. Interest rate euro turun, membuat deposito dolar lebih menarik, sehingga euro depresiate dan dolar apresiate. Jadi, kenaikan money supply suatu negara menyebabkan mata uangnya depresiate, sedangkan penurunan money supply menyebabkan apresiate dalam short run. Efek jangka panjang dan exchange rate overshooting. Dalam long run, price level tidak tetap. Kenaikan permanen money supply meningkatkan price level secara proporsional. Misalnya, jika money supply naik 2 kali lipat, price level juga naik 2 kali lipat, termasuk exchange rate yang merupakan harga mata uang asing. Dalam long run, real money supply kembali ke level awal karena kenaikan price level, sehingga interest rate juga kembali ke level semula. Namun, exchange rate tetap lebih tinggi sesuai kenaikan money supply. Fenomena menarik adalah exchange rate overshooting. Ketika money supply naik, exchange rate depresiate lebih besar di short run dibandingkan long run. Ini terjadi karena price level kaku di short run, sehingga interest rate turun signifikan, mendorong depresiation besar. Seiring price level naik di long run, interest rate kembali normal, dan exchange rate apresiate sedikit menuju level long run-nya. Overshooting menjelaskan mengapa exchange rate sangat fluktuatif dari hari ke hari. Sebagai penutup, uang adalah aset liquid yang berfungsi sebagai medium of exchange, unit of account, dan store of value. Money supply dan money demand menentukan interest rate di pasar uang, yang kemudian memengaruhi exchange rate melalui interest parity. Dalam short run, kenaikan money supply menurunkan interest rate dan menyebabkan depreciation, sedangkan dalam long run, price level dan exchange rate naik proporsional. Exchange rate overshooting terjadi karena kekakuan price level di short run. Untuk minggu depan, baca tentang bagaimana ekspektasi exchange rate terbentuk. Ada pertanyaan? Terima kasih, sampai jumpa. Harga, nilai tukar, dan pendekatan moneter dalam jangka panjang. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam ekonomi makro, yaitu hubungan antara price levels, exchange rates, dan faktor moneter dalam jangka panjang, long run. Topik ini relevan karena exchange rates memengaruhi perdagangan internasional, harga barang impor, dan investasi global. Kita akan mempelajari teori purchasing power parity, PPP, bagaimana faktor moneter seperti money supply memengaruhi exchange rates, serta faktor non-moneter seperti permintaan dan penawaran barang. Kita juga akan membahas real exchange rate dan hubungan antara interest rates dengan exchange rates. Mari kita mulai dengan teori purchasing power parity. Teori purchasing power parity dan law of one price. Teori purchasing power parity, PPP, menyatakan bahwa exchange rate antara dua mata uang ditentukan oleh rasio price levels di kedua negara. Misalnya, jika harga sekeranjang barang di Amerika Serikat 2 kali lebih mahal dibandingkan di Eropa, maka nilai dolar terhadap euro akan mencerminkan rasio ini. Dengan kata lain, daya beli setiap mata uang seharusnya sama di semua negara ketika diukur dalam mata uang yang sama. PPP memiliki dua bentuk, absolute PPP, yang membandingkan price levels langsung, dan relative PPP, yang menyatakan bahwa perubahan persentase exchange rate sama dengan selisih tingkat inflasi antara dua negara. Misalnya, jika inflasi Amerika 10% dan Eropa 5%, dolar akan depresiate 5% terhadap euro. PPP didasarkan pada law of one price, yang mengatakan bahwa barang identik harus dijual dengan harga sama di semua negara, dalam mata uang yang sama, jika tidak ada biaya transportasi atau hambatan perdagangan. Contohnya, jika sebuah sweater dijual $45 di New York dan 30 pound di London, dengan exchange rate $1,50 per pound, harga dalam dolar di kedua tempat harus sama. Jika tidak, pedagang akan membeli di tempat yang lebih murah dan menjual di tempat yang lebih mahal. Hingga harga setara. Namun, dalam kenyataan, law of one price sering gagal karena ada biaya transportasi, tarif, atau praktik preaching to market, di mana perusahaan menetapkan harga berbeda di pasar berbeda berdasarkan kondisi permintaan. PPP juga tidak selalu akurat karena adanya non-tradables, yaitu barang dan jasa yang tidak bisa diperdagangkan internasional, seperti jasa potong rambut atau perumahan. Harga non-tradables ditentukan oleh penawaran dan permintaan domestik, sehingga bisa menyebabkan price levels berbeda antar negara. Selain itu, keranjang barang yang digunakan untuk menghitung price level sering berbeda antar negara, sehingga menyulitkan pengujian PPP. Pendekatan moneter terhadap nilai tukar. Sekarang kita beralih ke monetary approach to the exchange rate,
yang menggunakan PPP untuk menjelaskan exchange rate dalam jangka panjang berdasarkan money supply dan money demand. Dalam jangka panjang, harga dianggap fleksibel, sehingga pasar selalu dalam keseimbangan penuh, full employment. Menurut pendekatan ini, exchange rate ditentukan oleh rasio money supply relatif antara dua negara. Misalnya, jika money supply Amerika meningkat, price level Amerika naik, dan dolar depresiate terhadap euro secara proporsional. Sebaliknya, peningkatan money supply Eropa menyebabkan euro depresiate. Faktor lain yang memengaruhi exchange rate adalah interest rates dan output levels. Kenaikan interest rate di Amerika mengurangi money demand, sehingga price level naik dan dolar depresiate. Sebaliknya, kenaikan output Amerika meningkatkan money demand, menurunkan price level, dan membuat dolar apresiate. Monetary approach juga memprediksi bahwa pertumbuhan money supply yang berkelanjutan menyebabkan inflasi berkelanjutan, yang memengaruhi interest rates melalui Fisher Effect. Fisher Effect menyatakan bahwa kenaikan inflasi yang diharapkan menyebabkan kenaikan interest rate yang setara, sehingga real interest rate tetap tidak berubah. Real exchange rate dan faktor non-moneter. Selain faktor moneter, exchange rates juga dipengaruhi oleh real exchange rate, yaitu harga relatif keranjang barang suatu negara dibandingkan negara lain dalam mata uang yang sama. Real exchange rate berubah ketika ada perubahan permintaan atau penawaran barang. Misalnya, jika permintaan dunia untuk barang Amerika meningkat, real exchange rate dolar apresiate, artinya barang Amerika menjadi lebih mahal dibandingkan barang Eropa. Sebaliknya, jika pasokan barang Amerika meningkat, misalnya karena peningkatan produktivitas, real exchange rate dolar depresiate, karena harga barang Amerika turun. Perubahan real exchange rate juga memengaruhi nominal exchange rate. Jika real exchange rate dolar apresiate karena permintaan barang Amerika naik, nominal exchange rate juga apresiate, dolar menjadi lebih mahal. Namun, jika pasokan barang Amerika meningkat, efek pada nominal exchange rate tidak jelas karena price level Amerika turun, yang bisa mengimbangi efek real exchange rate. Ini menunjukkan bahwa exchange rates tidak hanya dipengaruhi oleh faktor moneter, tetapi juga oleh perubahan di pasar barang. Hubungan suku bunga dan nilai tukar dalam jangka panjang. Terakhir, kita bahas hubungan antara interest rates dan exchange rates. Dalam jangka panjang, selisih interest rates antar negara tidak hanya mencerminkan selisih inflasi yang diharapkan, tetapi juga perubahan real exchange rate yang diharapkan. Misalnya, jika pasar memperkirakan dolar akan depresiate secara real terhadap euro karena perubahan permintaan barang, selisih interest rates antara Amerika dan Eropa akan lebih besar dari selisih inflasi. Kita juga perlu memahami real interest parity, yang menyatakan bahwa selisih real interest rates, yaitu nominal interest rate dikurangi inflasi yang diharapkan, antar negara sama dengan perubahan real exchange rate yang diharapkan. Jika tidak ada perubahan real exchange rate yang diharapkan, real interest rates antar negara akan sama. Namun, jika pasar memperkirakan real exchange rate berubah, real interest rates bisa berbeda, meskipun nominal interest parity tetap terjaga. Sebagai penutup, teori purchasing power parity menjelaskan bahwa exchange rates dalam jangka panjang ditentukan oleh rasio price levels, tetapi sering gagal karena non-tradables, biaya transportasi, dan preaching to market. Monetary approach menunjukkan bahwa money supply dan money demand adalah pendorong utama exchange rates, tetapi perubahan permintaan dan penawaran barang juga memengaruhi real exchange rate dan nominal exchange rate. Selisih interest rates mencerminkan inflasi dan perubahan real exchange rate yang diharapkan. Untuk minggu depan, baca tentang bagaimana ekspektasi pasar memengaruhi exchange rates dalam jangka pendek. Ada pertanyaan? Terima kasih, sampai jumpa. Output dan nilai tukar dalam jangka pendek. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam ekonomi terbuka, yaitu bagaimana output, produksi nasional, dan exchange rate, nilai tukar, ditentukan dalam jangka pendek. Topik ini relevan karena perubahan output dan exchange rate memengaruhi trade balance, current account, dan lapangan kerja. Kita akan mempelajari bagaimana agregated demand memengaruhi output, bagaimana exchange rate berinteraksi dengan pasar barang dan pasar aset, serta efek kebijakan moneter dan fiskal. Kita juga akan membahas fenomena seperti J-curve dan liquidity trap. Mari kita mulai dengan agregated demand dalam ekonomi terbuka. Agregated demand dalam ekonomi terbuka. Agregated demand adalah jumlah total barang dan jasa suatu negara yang diminta oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan pembeli asing. Dalam ekonomi terbuka, agregated demand terdiri dari 4 komponen: konsumtion, konsumsi, investment, investasi, government spending, belanja pemerintah, dan current account, selisih ekspor dan impor, atau net exports. Konsumtion dipengaruhi oleh disposable income, pendapatan setelah pajak. Ketika disposable income naik, konsumsi meningkat, tetapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan karena sebagian disimpan. Current account dipengaruhi oleh real exchange rate, harga relatif barang asing dalam satuan barang domestik, dan disposable income. Ketika real exchange rate naik, artinya mata uang domestik depresiate secara real, barang domestik menjadi lebih murah dibandingkan barang asing. Ini meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, sehingga current account membaik. Namun, jika disposable income naik, konsumsi impor juga meningkat, yang memperburuk current account. Efek real exchange rate pada current account bergantung pada dua hal, volume efek, perubahan jumlah ekspor dan impor,
dan value effect, perubahan nilai impor dalam satuan domestik. Kami berasumsi volume efek lebih besar, sehingga real depreciation meningkatkan current account. Aggregate demand secara keseluruhan meningkat ketika real exchange rate naik karena permintaan barang domestik bertambah. Namun, ketika disposable income naik, efeknya lebih rumit. Kenaikan pendapatan meningkatkan konsumsi barang domestik, tetapi juga impor, sehingga aggregate demand naik, tapi tidak sebesar kenaikan pendapatan. Penentuan output dan DDA schedule. Dalam jangka pendek, harga barang dianggap sticky, lambat berubah, sehingga output ditentukan oleh kesetimbangan antara aggregate demand dan aggregate supply. Ketika aggregate demand lebih besar dari output, perusahaan meningkatkan produksi untuk menghindari penurunan stok barang. Sebaliknya, jika aggregate demand lebih kecil, perusahaan mengurangi produksi untuk mencegah penumpukan stok. Untuk memahami bagaimana output dan exchange rate ditentukan, kita gunakan model DDAA. DD schedule menunjukkan kombinasi exchange rate dan output di mana pasar barang seimbang, aggregate demand sama dengan output. Jika exchange rate naik, mata uang depresiate, barang domestik lebih murah, permintaan meningkat, dan output naik, sehingga DD schedule miring ke atas. DD schedule bergeser ke kanan jika government spending atau investment naik, pajak turun, atau harga asing naik, karena semua ini meningkatkan aggregate demand. Sebaliknya, DD schedule bergeser ke kiri jika kebalikannya terjadi. A schedule menunjukkan kombinasi exchange rate dan output di mana pasar aset, pasar uang dan pasar valuta asing seimbang. Pasar uang seimbang ketika real money supply sama dengan real money demand yang meningkat seiring kenaikan output karena lebih banyak transaksi dan menurun seiring kenaikan interest rate. Pasar valuta asing seimbang ketika interest parity terpenuhi, yaitu ketika return dari deposito domestik sama dengan return dari deposito asing. Ketika output naik, money demand meningkat, interest rate naik, dan mata uang apresiate, exchange rate turun, sehingga A schedule miring ke bawah. A schedule bergeser ke atas jika money supply naik, harga domestik turun, atau ekspektasi future exchange rate naik. Kesetimbangan jangka pendek terjadi di perpotongan DD dan A schedule, di mana pasar barang dan pasar aset seimbang secara bersamaan. Kebijakan moneter dan fiskal. Sekarang kita bahas efek kebijakan moneter dan fiskal. Temporary monetary expansion, peningkatan money supply sementara, menyebabkan exchange rate naik, mata uang depresiate, dan output meningkat karena aggregate demand naik. Namun, dalam liquidity trap, ketika interest rate sudah nol, monetary expansion tidak efektif. Dalam situasi ini, orang tidak peduli antara memegang uang atau obligasi, sehingga peningkatan money supply tidak mengubah interest rate atau exchange rate, dan output tetap tidak berubah. Temporary fiscal expansion, peningkatan government spending sementara, meningkatkan output tetapi menyebabkan mata uang apresiate karena interest rate naik, yang menarik modal asing. Namun, permanent fiscal expansion tidak meningkatkan output dalam jangka panjang jika ekonomi sudah pada full employment, karena crowding out, penurunan ekspor akibat appreciation, menghilangkan efek ekspansi. Government spending multiplier, besarnya kenaikan output per unit peningkatan government spending, lebih besar dalam liquidity trap karena tidak ada crowding out melalui interest rate atau exchange rate. J-curve dan pass-through. J-curve terjadi ketika real depreciation awalnya memperburuk current account sebelum membaik. Ini karena ekspor dan impor butuh waktu untuk menyesuaikan diri akibat kontrak yang sudah ada atau penyesuaian produksi dan konsumsi. Biasanya, current account membaik setelah Juni 12 bulan. Exchange rate pass-through mengacu pada seberapa besar perubahan exchange rate memengaruhi harga impor. Jika pass-through tidak penuh, misalnya karena perusahaan menetapkan harga berbeda di pasar berbeda, efek depreciation pada current account lebih kecil, dan J-curve bisa lebih lemah. Sebagai penutup, output dan exchange rate dalam jangka pendek ditentukan oleh kesetimbangan pasar barang, DD schedule, dan pasar aset, AA schedule. Temporary monetary expansion. Meningkatkan output dan depresiasi mata uang, tetapi tidak efektif dalam liquidity trap. Temporary fiscal expansion meningkatkan output tetapi menyebabkan appreciation, sementara permanent fiscal expansion tidak efektif pada full employment. J-curve menunjukkan penyesuaian current account yang lambat, dan pass-through yang tidak penuh melemahkan efek exchange rate. Untuk minggu depan, baca tentang kebijakan moneter tidak konvensional. Ada pertanyaan? Terima kasih, sampai jumpa. Fixed exchange rates dan foreign exchange intervention. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam ekonomi makro terbuka, yaitu fixed exchange rates atau nilai tukar tetap dan foreign exchange intervention oleh bank sentral. Materi ini diambil dari ringkasan bab yang ada di dokumen yang kita pelajari. Kita akan membahas bagaimana bank sentral mengelola nilai tukar tetap, dampaknya terhadap kebijakan moneter dan fiskal, serta fenomena seperti balance of payments crisis. Tujuan kita adalah memahami mengapa beberapa negara memilih sistem nilai tukar tetap dan tantangan yang mereka hadapi. Mari kita mulai. Hubungan intervensi bank sentral dan money supply. Pertama, mari kita pahami hubungan antara intervensi bank sentral di pasar valuta asing, foreign exchange market, dan money supply atau jumlah uang yang beredar.
Ketika bank sentral membeli aset asing, seperti obligasi dalam mata uang asing, money supply di dalam negeri otomatis meningkat. Mengapa? Karena bank sentral membayar pembelian tersebut dengan menciptakan uang domestik yang kemudian masuk ke peredaran. Sebaliknya, jika bank sentral menjual aset asing, money supply akan berkurang karena uang domestik yang diterima ditarik dari peredaran. Hubungan ini terlihat jelas pada Central Bank Balance Sheet. Di sisi aset, bank sentral memiliki aset domestik, seperti obligasi pemerintah, dan aset asing, seperti cadangan devisa. Di sisi kewajiban, ada simpanan bank swasta dan mata uang yang beredar. Ketika bank sentral membeli aset, baik domestik maupun asing, kewajibannya bertambah, yang berarti money supply juga bertambah. Namun, bank sentral bisa menetralkan dampak ini melalui Sterilized Foreign Exchange Intervention. Misalnya, jika bank sentral menjual aset asing yang mengurangi money supply, mereka bisa membeli aset domestik untuk mengimbanginya, sehingga money supply tetap stabil. Dengan kata lain, sterilisation memungkinkan bank sentral mengelola nilai tukar tanpa mengubah jumlah uang yang beredar. Hubungan ini juga memengaruhi balance of payments, yaitu catatan transaksi internasional suatu negara. Jika tidak ada sterilisation, surplus balance of payments akan meningkatkan money supply domestik, dan sebaliknya. Cara bank sentral mempertahankan fixed exchange rate. Sekarang, bagaimana bank sentral menjaga nilai tukar tetap? Untuk mempertahankan fixed exchange rate, bank sentral harus siap membeli atau menjual mata uang domestik dan asing dalam jumlah tak terbatas pada tingkat nilai tukar yang ditetapkan. Misalnya, jika ada tekanan agar mata uang domestik melemah, bank sentral akan menjual cadangan devisa dan membeli mata uang domestik untuk menjaga nilai tukar tetap stabil. Ini berarti bank sentral harus menyesuaikan money supply agar pasar aset tetap seimbang pada nilai tukar yang ditetapkan. Dalam kondisi fixed exchange rate, tingkat bunga domestik harus sama dengan tingkat bunga asing, karena tidak ada ekspektasi perubahan nilai tukar. Jika ada perubahan dalam perekonomian, seperti kenaikan output, yang meningkatkan permintaan uang, bank sentral harus membeli aset asing untuk menambah money supply dan menjaga tingkat bunga tetap setara dengan tingkat bunga asing. Proses ini memastikan bahwa pasar uang dan pasar valuta asing tetap dalam keseimbangan. Namun, ini juga berarti bank sentral kehilangan kendali atas kebijakan moneter untuk tujuan stabilisasi ekonomi, seperti mengatasi pengangguran atau inflasi. Efek kebijakan stabilisasi pada fixed exchange rate. Mari kita lihat bagaimana kebijakan stabilisasi, yaitu kebijakan moneter dan fiskal, bekerja dalam sistem fixed exchange rate. Pertama, kebijakan moneter. Dalam sistem fixed exchange rate, kebijakan moneter tidak efektif untuk memengaruhi output atau money supply. Misalnya, jika bank sentral mencoba meningkatkan money supply dengan membeli aset domestik, ini akan menciptakan tekanan agar mata uang domestik melemah. Untuk mencegahnya, bank sentral harus menjual aset asing, yang justru mengurangi money supply kembali ke level awal. Akibatnya, output dan money supply tidak berubah. Sebaliknya, kebijakan fiskal, seperti pemotongan pajak atau peningkatan belanja pemerintah, sangat efektif di bawah fixed exchange rate. Ketika pemerintah menerapkan ekspansi fiskal, permintaan agregat meningkat, yang juga meningkatkan permintaan uang. Untuk mencegah apresiasi mata uang domestik, bank sentral harus membeli aset asing, yang meningkatkan money supply. Ini memperkuat efek ekspansi fiskal, membuat output meningkat lebih signifikan dibandingkan dalam sistem floating exchange rate. Selain itu, perubahan nilai tukar, seperti devaluation, penurunan nilai mata uang domestik, atau revaluation, kenaikan nilai mata uang domestik, juga memengaruhi perekonomian. Devaluation membuat barang domestik lebih murah di pasar internasional, meningkatkan permintaan agregat dan output. Bank sentral harus meningkatkan money supply untuk mendukung nilai tukar baru, yang juga meningkatkan cadangan devisa. Balance of payments crisis dan sistem moneter internasional. Kadang-kadang, pasar kehilangan kepercayaan bahwa bank sentral bisa mempertahankan fixed exchange rate, misalnya karena cadangan devisa menipis atau tingkat pengangguran tinggi. Ini bisa memicu balance of payments crisis, di mana cadangan devisa turun drastis karena ekspektasi devaluation. Investor menjual mata uang domestik, memaksa bank sentral menjual cadangan devisa untuk mempertahankan nilai tukar. Krisis ini bisa bersifat self-fulfilling, di mana spekulasi pasar mempercepat keruntuhan nilai tukar. Sistem managed floating memberikan fleksibilitas lebih bagi bank sentral untuk mengelola money supply, tetapi dengan risiko ketidakstabilan nilai tukar. Dalam beberapa kasus, jika obligasi domestik dan asing tidak dianggap sama, imperfect asset substitutability, sterilized intervention bisa memengaruhi nilai tukar melalui signaling effect, yaitu mengubah ekspektasi pasar tentang kebijakan masa depan. Terakhir, kita juga melihat sistem moneter internasional seperti gold standard dan reserve currency standard. Dalam gold standard, nilai mata uang diikatkan pada emas, yang membatasi kebijakan moneter tetapi menjaga stabilitas harga jangka panjang. Namun, ini memiliki kelemahan, seperti ketergantungan pada produksi emas. Gold Exchange Standard dan Reserve Currency Standard memberikan fleksibilitas lebih, tetapi tetap memiliki asimetri, di mana negara reserve currency memiliki pengaruh lebih besar atas perekonomian global. Itulah gambaran tentang Fixed Exchange Rates dan Foreign Exchange Intervention. Sistem ini memiliki kelebihan,
seperti stabilitas nilai tukar, tetapi juga tantangan, terutama keterbatasan kebijakan moneter dan risiko krisis. Apakah ada pertanyaan? Berikan waktu untuk mahasiswa bertanya atau diskusi singkat. Jika tidak ada pertanyaan, saya sarankan kalian membaca lebih lanjut tentang topik ini, terutama bagaimana negara-negara berkembang mengelola nilai tukar mereka. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. International Monetary Systems. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas International Monetary Systems berdasarkan ringkasan dari dokumen yang kita pelajari. Fokus kita adalah bagaimana sistem moneter internasional memengaruhi kebijakan makroekonomi suatu negara, terutama dalam mencapai internal balance, pekerjaan penuh dan stabilitas harga, serta external balance, keseimbangan transaksi internasional. Kita akan menelusuri 4 periode sejarah: Gold Standard 1870-1914, periode antar perang 1918 hingga 1939, sistem Bretton Woods 1946 hingga 1973, dan era floating exchange rates 1973 sekarang. Tujuan kita adalah memahami bagaimana sistem ini membentuk kebijakan ekonomi dan tantangan yang dihadapi. Mari kita mulai. Internal dan external balance dalam ekonomi terbuka. Dalam ekonomi terbuka, pemerintah berusaha mencapai dua tujuan utama, internal balance dan external balance. Internal balance berarti semua sumber daya ekonomi, seperti tenaga kerja dan mesin, digunakan secara penuh tanpa menyebabkan inflasi atau deflasi. Ketika sumber daya tidak digunakan penuh, terjadi pengangguran. Sebaliknya, jika terlalu banyak digunakan, ekonomi bisa overheat, menyebabkan inflasi. Stabilitas harga penting karena perubahan harga yang tidak terduga dapat mengganggu kontrak pinjaman, merugikan pemberi atau penerima pinjaman. External balance berarti menjaga transaksi internasional, terutama current account, pada tingkat yang sehat. Current account yang defisit besar bisa berbahaya jika negara tidak mampu membayar utang luar negerinya. Sebaliknya, surplus besar juga bisa bermasalah, misalnya karena mengurangi investasi domestik atau memicu proteksionisme dari negara lain. Namun, defisit atau surplus tidak selalu buruk. Misalnya, defisit bisa diterima jika digunakan untuk investasi produktif yang menghasilkan keuntungan di masa depan, seperti membangun infrastruktur. Ini disebut intertemporal trade, yaitu perdagangan konsumsi saat ini dengan konsumsi masa depan. Tantangannya, kebijakan suatu negara memengaruhi negara lain. Misalnya, jika satu negara meningkatkan pengeluaran domestik, permintaan barang impor naik, memengaruhi current account negara lain. Karena itu, keberhasilan mencapai internal dan external balance tergantung pada koordinasi antar negara. Monetary Trilemma dan Gold Standard. Pemerintah di ekonomi terbuka menghadapi monetary trilemma, yaitu hanya bisa memilih dua dari tiga hal berikut: stabilitas nilai tukar, kebebasan aliran modal internasional, atau kebijakan moneter untuk tujuan domestik. Misalnya, jika suatu negara memilih nilai tukar tetap dan aliran modal bebas, mereka kehilangan kendali atas kebijakan moneter domestik karena harus menjaga nilai tukar stabil. Sekarang, mari kita lihat gold standard 1870-1914. Dalam sistem ini, nilai mata uang diikatkan pada emas, memberikan stabilitas nilai tukar dan kebebasan aliran modal, tetapi mengorbankan kebijakan moneter domestik. Bank sentral harus menjaga cadangan emas untuk mempertahankan nilai tukar. External balance diukur dari keseimbangan balance of payments, yaitu agar tidak ada aliran emas besar masuk atau keluar. Gold standard memiliki mekanisme otomatis yang disebut price pay flow mechanism. Jika suatu negara memiliki surplus balance of payments, emas mengalir masuk, meningkatkan jumlah uang yang beredar, dan menaikkan harga domestik. Ini membuat barang domestik lebih mahal, mengurangi ekspor, dan akhirnya menyeimbangkan kembali balance of payments. Sebaliknya, jika defisit, emas keluar, harga turun, ekspor naik, dan keseimbangan pulih. Namun, sistem ini tidak selalu menjaga internal balance. Pengangguran tetap tinggi di beberapa negara, dan harga berfluktuasi karena perubahan harga emas relatif terhadap komoditas lain. Periode antar perang dan Bretton Woods. Setelah Perang Dunia Pertama, gold standard ditinggalkan karena banyak negara mencetak uang untuk membiayai perang, menyebabkan inflasi. Upaya mengembalikan gold standard pada 1920-an gagal karena ekonomi global memasuki Great Depression setelah 1929. Pemerintah lebih fokus pada internal balance, seperti mengurangi pengangguran, dan banyak yang menutup ekonomi mereka dari dunia, mengurangi integrasi ekonomi global. Setelah Perang Dunia Kedua, sistem Bretton Woods 1946 hingga 1973 diciptakan untuk mendorong perdagangan internasional sambil menjaga fleksibilitas kebijakan domestik. Semua mata uang diikatkan pada dolar AS, dan dolar diikatkan pada emas. International Monetary Fund, IMF, didirikan untuk membantu negara yang mengalami defisit dengan memberikan pinjaman. Sistem ini memungkinkan penyesuaian nilai tukar dalam kondisi fundamental di sekuilibrium, misalnya jika suatu negara terus-menerus defisit. Namun, Bretton Woods memiliki kelemahan.
Ketika pasar keuangan semakin terintegrasi setelah 1958, kebijakan moneter menjadi kurang efektif, kecuali biaya spekulasi terhadap nilai tukar tetap meningkat, terutama karena dolar AS sebagai mata uang cadangan menghadapi confidence problem. Cadangan dolar di luar negeri melebihi cadangan emas AS. Krisis keuangan berulang akhirnya menyebabkan runtuhnya sistem ini pada 1973, ketika negara-negara industri beralih ke floating exchange rates. Floating exchange rates dan pelajaran. Sejak 1973, banyak negara menggunakan floating exchange rates, di mana nilai tukar ditentukan oleh pasar. Pendukung sistem ini berargumen bahwa 1. Memberikan otonomi kebijakan moneter untuk mengelola ekonomi domestik. 2. Menghapus asimetri sistem Bretton Woods, di mana AS memiliki pengaruh besar. 3. Mengatasi ketidakseimbangan nilai tukar dengan cepat melalui pergerakan pasar. 4. Mencegah ketidakseimbangan external balance yang besar dan berkepanjangan. Pengalaman menunjukkan hasil campuran. Floating rates memungkinkan bank sentral mengendalikan jumlah uang dan inflasi, tetapi tidak sepenuhnya melindungi dari guncangan ekonomi asing. Misalnya, kebijakan moneter AS pada 1980-an menyebabkan apresiasi dolar yang memengaruhi negara lain. Ketidakseimbangan current account tetap terjadi, seperti defisit besar AS pada 2000-an. Krisis keuangan global 2007 hingga 2009 juga menunjukkan bahwa sistem ini tidak mencegah resesi global. Pelajaran utama adalah bahwa tidak ada sistem nilai tukar yang bekerja dengan baik tanpa kerjasama internasional. Koordinasi kebijakan, seperti yang dilakukan oleh negara-negara G20 selama krisis 2007 hingga 2009, dapat membantu mengurangi dampak buruk kebijakan yang hanya memikirkan kepentingan nasional. Itulah gambaran International Monetary Systems dan pengaruhnya terhadap kebijakan makroekonomi. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan, tetapi semua bergantung pada kerjasama global. Ada pertanyaan? Berikan waktu untuk mahasiswa bertanya atau diskusi singkat. Jika tidak ada pertanyaan, saya sarankan kalian membaca lebih lanjut tentang bagaimana krisis keuangan global memengaruhi sistem moneter internasional. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Financial Globalization. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas Financial Globalization berdasarkan ringkasan dari dokumen yang kita pelajari. Topik ini penting karena dunia keuangan telah berubah drastis sejak 1960-an, dengan aktivitas keuangan internasional yang semakin besar dan kompleks. Kita akan membahas bagaimana international capital market menciptakan peluang sekaligus risiko, faktor-faktor yang mendorong pertumbuhannya, dan tantangan yang dihadapi, termasuk krisis keuangan global 2007 hingga 2009. Tujuan kita adalah memahami bagaimana pasar keuangan global memengaruhi ekonomi dunia dan bagaimana kebijakan dapat menyeimbangkan manfaat dan risikonya. Mari kita mulai. International capital market dan manfaat perdagangan. International capital market adalah jaringan pasar di mana penduduk dari berbagai negara memperdagangkan aset, seperti saham, obligasi, dan deposito bank dalam berbagai mata uang. Pasar ini bukan pasar tunggal, melainkan kumpulan pasar yang saling terhubung, termasuk foreign exchange market untuk perdagangan mata uang. Pelaku utamanya adalah bank komersial, perusahaan multinasional, institusi keuangan non-bank seperti dana pensiun dan hedge fund, serta bank sentral dan pemerintah. Pasar ini memungkinkan 3 jenis perdagangan internasional yang menghasilkan keuntungan. 1. Perdagangan barang dan jasa. Negara menghasilkan barang yang paling efisien dan menukarnya dengan barang lain dari luar negeri, meningkatkan efisiensi ekonomi. 2. Perdagangan intertemporal. Negara meminjam atau meminjamkan untuk mendanai investasi, seperti ketika negara berkembang meminjam untuk proyek infrastruktur, menukar konsumsi saat ini dengan potensi pertumbuhan di masa depan. 3. Perdagangan aset untuk aset, misalnya, menukar saham perusahaan AS dengan obligasi pemerintah Inggris. Ini memungkinkan portfolio diversifikation, yaitu menyebar investasi untuk mengurangi risiko. Portfolio diversifikation penting karena orang cenderung risk averse, artinya mereka tidak suka risiko. Dengan memiliki aset dari berbagai negara, risiko kerugian berkurang. Contohnya, jika dua negara hanya memiliki satu aset, misalnya, lahan kiwi yang hasil panennya tidak pasti, mereka bisa menukar sebagian kepemilikan lahan. Dengan begitu, ketika panen di satu negara buruk, mereka tetap mendapat hasil dari negara lain, menstabilkan pendapatan. Dalam dunia nyata, diversifikasi tidak menghilangkan semua risiko, tetapi membantu menguranginya. Aset yang diperdagangkan bisa berupa debt instruments, seperti obligasi atau deposito bank, yang menjanjikan pembayaran tetap, atau equity instruments, seperti saham, yang pembayarannya tergantung pada keuntungan perusahaan. Memilih kombinasi debt dan equity memungkinkan negara atau individu menjaga konsumsi dan investasi tetap stabil meskipun ada ketidakpastian ekonomi. Pertumbuhan International Capital Market. Sejak 1960-an, aktivitas keuangan internasional tumbuh jauh lebih cepat daripada PDB dunia. Banyak bank kini memperoleh keuntungan besar dari operasi internasional. Misalnya, Bank AS di London bisa menerima deposito dalam yen dari perusahaan Swedia atau meminjamkan franc Swiss ke perusahaan Belanda. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ini meliputi
1. Kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan transaksi antar pusat keuangan global dengan cepat dan efisien. 2. Peningkatan perdagangan dunia. Perusahaan multinasional seperti Coca-Cola atau Toyota membutuhkan layanan keuangan di berbagai negara, mendorong bank untuk memperluas operasi ke luar negeri. 3. Pelonggaran regulasi. Sejak 1970-an, banyak negara menghapus hambatan terhadap aliran modal lintas batas, terutama setelah beralih ke floating exchange rates. Ini memungkinkan kebebasan aliran modal sambil mempertahankan otonomi kebijakan moneter domestik. 4. Offshore banking dan offshore currency trading. Bank membuka cabang di luar negeri, offshore banking, untuk menghindari regulasi domestik yang ketat atau pajak tinggi. Contohnya, euro currency seperti euro dollars, deposito dolar di luar AS, tumbuh karena bank di pusat keuangan seperti London memiliki regulasi lebih longgar untuk mata uang asing. Namun, pertumbuhan ini juga membawa risiko. Shadow banking system, yaitu institusi non-bank seperti dana pasar uang atau hedge fund, telah menjadi pemain besar, tetapi seringkali kurang diatur dibandingkan bank. Sistem ini saling terhubung dengan bank melalui pinjaman dan kredit, sehingga masalah di shadow banking bisa memengaruhi bank dan menyebabkan krisis sistemik. Kerentanan bank dan krisis keuangan. Bank rentan terhadap kegagalan, bank failure, karena sifat bisnis mereka. Bank meminjam dana, melalui deposito atau pinjaman jangka pendek, untuk memberikan pinjaman atau membeli aset lain. Jika peminjam gagal bayar atau nilai aset turun, bank mungkin tidak bisa membayar kewajibannya, terutama deposito yang bisa ditarik kapan saja. Bank run terjadi ketika banyak deposan menarik dana secara bersamaan karena kehilangan kepercayaan, memaksa bank menjual aset dengan kerugian atau bahkan bangkrut. Kerentanan ini diperburuk oleh maturity mismatch, bank memiliki lebih banyak kewajiban jangka pendek, seperti deposito, daripada aset likuid yang bisa langsung dicairkan. Bank capital, selisih antara aset dan kewajiban, adalah penyangga terhadap kerugian, tetapi banyak bank global beroperasi dengan capital ratio rendah, misalnya hanya 5% dari total aset. Ini berarti kerugian kecil saja bisa membuat bank insolven. Kegagalan bank tidak hanya merugikan deposan, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi. Jika satu bank gagal, kepercayaan terhadap bank lain bisa runtuh, menyebabkan krisis sistemik. Contohnya, kegagalan bank di AS pada 1930-an memperburuk Great Depression, dan krisis keuangan 2007 hingga 2009 menunjukkan bagaimana masalah di bank dan shadow banking bisa memicu resesi global. Untuk mencegah kegagalan, pemerintah menerapkan regulasi seperti persyaratan cadangan dan standar bank capital. Namun, offshore banking memungkinkan bank menghindari regulasi domestik, menciptakan regulatory arbitrage. Krisis 2007 hingga 2009 mengungkap kelemahan ini, mendorong kerjasama internasional melalui Basel Committee untuk menetapkan standar bank capital yang lebih ketat, Basel III. Pendekatan makroprudensial juga ditekankan, yaitu memantau risiko sistemik di seluruh sistem keuangan, bukan hanya institusi individu. Evaluasi kinerja International Capital Market dan penutup. International Capital Market memberikan manfaat seperti portfolio diversifikasi dan mendukung intertemporal trade, tetapi kinerjanya tidak selalu optimal. Studi menunjukkan bahwa 1. Diversifikasi portofolio internasional meningkat sejak 1970, tetapi masih kurang dari yang diprediksi teori ekonomi. 2. Intertemporal trade, diukur dari keseimbangan current account, seringkali terbatas, dengan tingkat tabungan dan investasi domestik yang cenderung seimbang. Ini menunjukkan bahwa aliran modal lintas batas belum sepenuhnya memanfaatkan peluang investasi global. 3. Foreign exchange market sering gagal memprediksi perubahan nilai tukar dengan akurat, mungkin karena risk premiums atau informasi yang diabaikan, meskipun sulit dibuktikan. 4. Perbandingan suku bunga onshore dan offshore menunjukkan pasar bekerja baik di masa normal, tetapi selama krisis, seperti 2008, perbedaan suku bunga meningkat karena ketidakpercayaan investor. Krisis 2007 hingga 2009 menunjukkan bahwa financial globalization bisa memperburuk risiko sistemik tanpa regulasi yang memadai. Namun, manfaatnya tetap besar, sehingga kebijakan harus menyeimbangkan inovasi keuangan dengan stabilitas. Itulah gambaran financial globalization dan tantangannya. Pasar keuangan global memberikan peluang besar, tetapi juga risiko yang perlu dikelola. Ada pertanyaan? Berikan waktu untuk tanya jawab atau diskusi singkat. Jika tidak ada pertanyaan, saya sarankan kalian membaca lebih lanjut tentang krisis keuangan 2007 hingga 2009 dan bagaimana regulasi seperti Basel III mencoba mencegah krisis serupa. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Optimum Currency Areas dan Euro. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik Optimum Currency Areas dan pengalaman Eropa dengan mata uang tunggal, yaitu Euro, berdasarkan ringkasan dari dokumen yang kita pelajari. Topik ini penting karena keputusan untuk mengadopsi mata uang bersama, seperti yang dilakukan 18 negara Eropa pada 2014, memiliki dampak besar pada ekonomi dan politik. Kita akan membahas mengapa Eropa memilih monetary union, manfaat dan biaya dari fixed exchange rates, teori optimum currency areas, serta krisis euro yang dimulai pada 2009. Tujuan kita adalah memahami bagaimana economic integration memengaruhi keputusan untuk bergabung dalam currency union dan tantangan yang muncul. Mari kita mulai. Latar belakang Economic and Monetary Union, EMU, di Eropa. Pada 1 Januari 1999, 11 negara anggota Uni Eropa, EU,
meluncurkan euro sebagai mata uang bersama, yang kemudian diikuti oleh 7 negara lain hingga 2014. Economic and Monetary Union, EMU, ini mencakup lebih dari 335 juta penduduk, lebih besar dari populasi Amerika Serikat. Dengan euro, negara-negara anggota menetapkan fixed exchange rates antar mereka dan menyerahkan kebijakan moneter ke European Central Bank, ECB, di Frankfurt. Ini adalah solusi ekstrim dari monetary policy trilemma, stabilitas nilai tukar absolut, keterbukaan penuh terhadap perdagangan keuangan, tetapi tanpa otonomi moneter nasional. Mengapa Eropa mengambil langkah ini? Ada dua alasan utama. 1. Meningkatkan peran Eropa di panggung dunia. Setelah runtuhnya sistem Bretton Woods pada 1973, Eropa ingin bersuara lebih kuat dalam urusan moneter global, terutama menghadapi kepentingan nasional AS yang dianggap dominan. 2. Menciptakan pasar terpadu. Fixed exchange rates dianggap penting untuk menghilangkan ketidakpastian nilai tukar yang menghambat perdagangan dalam EU, sekaligus mendorong integrasi pasar seperti yang diinginkan sejak Treaty of Rome 1957. Langkah menuju euro dimulai dengan European Monetary System, EMS, pada 1979, di mana negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Italia mematok nilai tukar mereka dalam batas fluktuasi tertentu. EMS mengalami tantangan, seperti krisis mata uang 1992 hingga 1993, tetapi berhasil mengurangi inflasi di negara-negara anggota melalui credibility theory of the EMS. Dengan mematok mata uang ke Deutsche Mark Jerman, negara-negara seperti Italia mengimpor kredibilitas anti-inflasi dari Bundesbank, Bank Sentral Jerman yang terkenal ketat. Pada 1991, Maastricht Treaty menetapkan langkah menuju euro, termasuk kriteria konvergensi seperti inflasi rendah, defisit fiskal maksimum 3% dari PDB, dan utang publik di bawah 60% dari PDB. Teori Optimum Currency Areas. Teori Optimum Currency Areas membantu kita memahami kapan sebuah negara akan mendapat manfaat dari bergabung dalam fixed exchange rate area seperti zona euro. Teori ini menyeimbangkan dua faktor, monetary efficiency gain dan economic stability loss. 1. Monetary efficiency gain. Ketika sebuah negara, misalnya Norwegia, mematok nilai tukarnya ke euro, ia mendapat manfaat dari stabilitas nilai tukar yang mengurangi ketidakpastian dalam perdagangan dan investasi. Ini seperti menyederhanakan transaksi di pasar global. Manfaat ini lebih besar jika negara tersebut memiliki integrasi ekonomi yang tinggi dengan zona euro, misalnya melalui perdagangan barang atau mobilitas tenaga kerja dan modal. Semakin banyak Norwegia berdagang dengan zona euro, semakin besar keuntungan efisiensi moneter, seperti digambarkan oleh kurva GG yang menunjukkan hubungan positif antara integrasi ekonomi dan manfaat moneter. 2. Economic stability loss. Namun, bergabung dalam fixed exchange rate area berarti kehilangan kemampuan untuk menggunakan nilai tukar atau kebijakan moneter untuk menstabilkan output dan lapangan kerja saat menghadapi guncangan ekonomi, seperti penurunan permintaan ekspor. Jika Norwegia menghadapi penurunan permintaan minyak, tetapi zona euro tidak, Norwegia tidak bisa mendevaluasi mata uangnya. Untuk meningkatkan daya saing. Kerugian stabilitas ini, digambarkan oleh kurva 2, lebih kecil jika integrasi ekonomi dengan zona euro tinggi, karena guncangan cenderung lebih seragam di antara negara-negara yang terintegrasi. Teori ini menyimpulkan bahwa fixed exchange rates paling cocok untuk wilayah dengan integrasi perdagangan dan mobilitas faktor produksi yang tinggi. Namun, Eropa tidak sepenuhnya memenuhi kriteria ini. Meskipun Single European Act 1986 meningkatkan integrasi pasar, perdagangan intra-EU hanya sekitar 10 hingga 20% dari output negara anggota pada 1999, lebih rendah dibandingkan perdagangan antar wilayah di AS. Mobilitas tenaga kerja juga terbatas karena perbedaan bahasa dan budaya, dengan data menunjukkan bahwa orang Amerika lebih sering pindah wilayah dibandingkan orang Eropa. Selain itu, fiskal federalis di EU lemah, sehingga tidak ada transfer dana otomatis untuk membantu negara yang terkena guncangan ekonomi, seperti yang terjadi di AS. Kebijakan stabilitas perbankan juga tetap di tingkat nasional, meningkatkan risiko ketidakstabilan keuangan. Krisis Euro 2009 dan responsnya. Krisis Euro dimulai akhir 2009 ketika Yunani mengungkapkan defisit fiskal sebesar 12,7% dari PDB, jauh lebih tinggi dari laporan sebelumnya, dengan utang publik melebihi 100% dari PDB. Krisis ini menyebar karena bank-bank zona euro terlalu ekspansif sebelum krisis global 2007 hingga 2009, dengan aset mereka jauh lebih besar dari PDB negara asal. Bank-bank ini membiayai housing bonds di negara seperti Irlandia dan Spanyol, serta membeli utang pemerintah negara perifer seperti Yunani. Ketika risiko default meningkat, government bond yields negara-negara ini melonjak, memperburuk masalah. Krisis diperparah oleh Domlop, kelemahan ban melemahkan keuangan pemerintah karena bailout ban meningkatkan utang publik, dan sebaliknya, masalah utang pemerintah melemahkan ban yang memegang obligasi pemerintah. Akibatnya, terjadi sudden stop dalam pinjaman swasta, memaksa ECB bertindak sebagai lender of last resort secara besar. Besaran. Negara-negara seperti Yunani, Irlandia, dan Portugal membutuhkan pinjaman dari Troika, Komisi Eropa, ECB, dan IMF, yang mensyaratkan austerity dan reformasi struktural. Namun, austerity di banyak negara secara serentak menyebabkan resesi dalam dan pengangguran tinggi. Respons terhadap krisis meliputi 1. Fiscal Stability Treaty, 2013 menggantikan Stability and Growth Pact, memaksa negara menyeimbangkan anggaran,
Meskipun tidak mengatasi masalah perbankan, dua banking union, Single Supervisory Mechanism (SSM), dibentuk untuk mengawasi bank di zona euro, tetapi Single Resolution Mechanism (SRM) dan asuransi simpanan terpusat masih terhambat oleh oposisi, terutama dari Jerman. 3. Outreach Monetary Transactions (OMT) pada 2012, ECB berjanji membeli obligasi pemerintah tanpa batas untuk menjaga bond yields tetap rendah, yang menenangkan pasar meskipun belum digunakan. Evaluasi dan penutup. Zona euro bukanlah optimum currency area sepenuhnya karena integrasi perdagangan dan mobilitas tenaga kerja yang terbatas, kurangnya fiskal federalis, dan kebijakan perbankan yang belum terpusat. Krisis euro menunjukkan bahwa monetary union tanpa integrasi politik dan fiskal yang memadai rentan terhadap guncangan asimetris. Meskipun demikian, euro telah mendorong integrasi pasar dan perdamaian di Eropa, tetapi masa depannya bergantung pada reformasi seperti pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, banking union yang lebih kuat, dan akuntabilitas demokratis yang lebih baik. Itulah gambaran tentang optimum currency areas dan pengalaman euro. Ada pertanyaan? Berikan waktu untuk tanya jawab atau diskusi singkat. Jika tidak ada pertanyaan, saya sarankan kalian membaca lebih lanjut tentang krisis euro dan bagaimana banking union dapat mengatasi domlop. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Masalah makroekonomi negara berkembang. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas masalah makroekonomi negara berkembang berdasarkan ringkasan dari bab buku yang kita pelajari. Topik ini penting karena negara berkembang menghadapi tantangan ekonomi yang berbeda dibandingkan negara maju, seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan krisis keuangan. Kita akan membahas kesenjangan pendapatan global, karakteristik ekonomi negara berkembang, masalah utang, krisis keuangan, dan faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tujuan kita adalah memahami mengapa beberapa negara berkembang berhasil tumbuh pesat, sementara yang lain tertinggal, serta pelajaran apa yang bisa diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mari kita mulai. Kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara di dunia memiliki perbedaan pendapatan per kapita yang sangat besar. Pada 2011, pendapatan per kapita di negara kaya 69 kali lebih tinggi dibandingkan negara termiskin. Negara berkembang dibagi menjadi kategori seperti low income, lower middle income, dan upper middle income, dengan negara kaya seperti AS dan Singapura masuk kategori high income. Kesenjangan ini juga tercermin dalam harapan hidup, di mana negara miskin memiliki harapan hidup lebih pendek dibandingkan negara kaya. Apakah kesenjangan ini menyempit seiring waktu? Teori konvergens menyatakan bahwa jika perdagangan bebas, modal bergerak ke negara dengan imbal hasil tinggi, dan teknologi menyebar, negara miskin seharusnya tumbuh lebih cepat dan mengejar negara kaya. Ini terjadi di beberapa negara industri, seperti Irlandia, yang pendapatannya mendekati AS antara 1960 hingga 2010. Namun, secara global, tidak ada kecenderungan seragam. Negara-negara di Afrika Sub-Sahara tumbuh sangat lambat, sementara negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Singapura tumbuh sangat cepat, bahkan melampaui beberapa negara kaya. Misalnya, Korea Selatan tumbuh 5,9% per tahun per kapita sejak 1960, meningkatkan pendapatannya secara drastis. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Faktor seperti ketidakstabilan politik, hak kepemilikan yang lemah, dan kebijakan ekonomi yang salah menghambat investasi dan efisiensi di banyak negara berkembang. Sebaliknya, negara-negara Asia Timur berhasil karena reformasi ekonomi, seperti mengurangi hambatan perdagangan dan mendorong ekspor. Pertumbuhan yang cepat, seperti 3% per tahun, dapat menggandakan pendapatan per kapita setiap generasi. Tetapi di Asia Timur, pendapatan meningkat hingga 5 kali lipat dalam satu generasi. Karakteristik negara berkembang. Negara berkembang memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari negara maju, meskipun banyak yang telah mereformasi ekonominya sejak 1960-an. Ciri-ciri ini meliputi 1. Kontrol pemerintah yang kuat. Banyak negara berkembang memiliki sejarah intervensi pemerintah, seperti pembatasan perdagangan, kepemilikan perusahaan besar, dan kontrol keuangan. Ini seringkali berasal dari depresi besar 1930-an, ketika pasar global runtuh. 2. Inflasi tinggi. Pemerintah sering mencetak uang untuk membiayai pengeluaran, yang disebut seigniorage, karena sulit mengumpulkan pajak. Hal ini menyebabkan inflasi tinggi, bahkan hiperinflasi di beberapa negara. 3. Lembaga keuangan lemah. Bank sering memberikan pinjaman berdasarkan koneksi, bukan prospek pengembalian, dan pengawasan perbankan lemah. Pasar modal juga kurang berkembang, membuat alokasi tabungan kurang efisien. 4. Manajemen nilai tukar. Banyak negara mematok nilai tukar atau menerapkan kontrol devisa, exchange control, untuk mengendalikan inflasi atau volatilitas. 5. Ketergantungan pada ekspor komoditas. Banyak negara bergantung pada ekspor seperti minyak, kayu, atau kopi, yang rentan terhadap fluktuasi harga global. 6. Korupsi. Korupsi cenderung meningkat seiring kemiskinan, menghambat efisiensi ekonomi. Data menunjukkan hubungan kuat antara pendapatan per kapita yang rendah dan tingkat korupsi yang tinggi. Sejak 1960-an, beberapa negara, terutama di Asia Timur, beralih dari strategi import substituting industrializatin ke strategi berorientasi ekspor, yang terbukti lebih sukses. Amerika Latin juga mulai mengurangi hambatan perdagangan dan inflasi sejak 1980-an, meskipun hasilnya bervariasi. Utang dan krisis keuangan.
Banyak negara berkembang meminjam dari negara kaya untuk membiayai investasi, karena tabungan domestik mereka rendah, tetapi peluang investasi tinggi. Pinjaman ini bisa menguntungkan kedua belah pihak. Negara berkembang membangun infrastruktur, dan pemberi pinjaman mendapatkan imbal hasil lebih tinggi. Namun, pinjaman yang salah arah, seperti untuk proyek tidak menguntungkan, dapat menyebabkan default. Masalah default sering terjadi karena ketidakstabilan sosial dan politik di negara berkembang, ditambah dengan utang dalam mata uang asing, original sin. Ketika mata uang domestik terdepresiasi, beban utang dalam mata uang asing meningkat, memperburuk situasi. Krisis default sering disertai sudden stop, di mana aliran dana asing tiba-tiba berhenti, memaksa negara menyesuaikan tabungan dan investasi secara drastis, yang menekan output dan lapangan kerja. Krisis utang 1980-an adalah contoh besar. Resesi global 1981 hingga 1983, kenaikan suku bunga AS, apresiasi dolar, dan penurunan harga komoditas memicu krisis, dimulai dengan Meksiko pada 1982. Banyak negara di Amerika Latin dan Afrika kesulitan membayar utang, menyebabkan stagnasi ekonomi selama satu dekade. Krisis ini berakhir setelah negosiasi pengurangan utang pada akhir 1980-an. Pada 1990-an, aliran modal ke negara berkembang meningkat lagi, didorong oleh reformasi ekonomi dan suku bunga rendah di AS. Namun, krisis baru muncul, seperti di Asia Timur pada 1997, yang menunjukkan kerentanan akibat moral hazard di sektor perbankan dan utang dalam mata uang asing. Krisis ini menyebar, contagion, ke negara lain seperti Rusia dan Brasil. Faktor pertumbuhan dan penutup. Mengapa beberapa negara berkembang tetap miskin? Dua teori utama adalah 1. Geografi. Faktor seperti iklim, penyakit, dan akses perdagangan memengaruhi pertumbuhan. Negara tropis sering tertinggal karena penyakit seperti malaria, sedangkan negara dengan pelabuhan alami lebih mudah berdagang. 2. Institusi. Perlindungan hak kepemilikan dan pemerintahan yang baik mendorong investasi dan inovasi. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematian pemukim Eropa di koloni memengaruhi institusi saat ini, dengan daerah kematian rendah, seperti AS, memiliki institusi yang lebih baik. Namun, beberapa negara Asia seperti India dan Malaysia tumbuh pesat meskipun merupakan koloni dengan populasi asli, menunjukkan bahwa reformasi kebijakan dan investasi dalam human capital juga penting. Aliran modal dari negara kaya ke miskin juga terbatas, bertentangan dengan teori, karena risiko investasi tinggi di negara berkembang. Itulah gambaran masalah makroekonomi negara berkembang. Reformasi ekonomi, pengelolaan utang yang hati-hati, dan penguatan institusi adalah kunci untuk pertumbuhan. Ada pertanyaan? Berikan waktu untuk tanya jawab. Jika tidak, saya sarankan kalian membaca lebih lanjut tentang krisis Asia 1997 dan peran human capital dalam pertumbuhan. Sampai jumpa di kuliah berikutnya.